Shalom Aleichem, Beshem Yeswa Hamasiah. Salam damai untuk seluruh jemaat, gereja, institusi, orang-orang kudus, dimanapun Anda berada. Yeva Reka Adonai. Saudara-saudara sekalian, renungan kita minggu ini terambil dari Ayub 32 ayat 1 sampai 7. Demikian sabda Tuhan. Maka ketika orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar, lalu marahlah Elihu bin Barakheel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. Tetapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, maka marahlah ia. Lalu berbicaralah Elihu bin Barakheel, orang Bus itu, "Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu, aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara, dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat." Demikian sabda Tuhan hari ini. Tema dari renungan yang akan saya bawakan saat ini yaitu rencana yang tak terselami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata selain ketiga teman Ayub, ada lagi sertanya seorang muda yang bernama Elihu. Tapi pertanyaannya, mengapa ia baru tampil di tengah-tengah perdebatan yang sengit itu? Kemana saja dia dari semula? Oh, tentu dia sudah ada dari semula, saudara-saudara sekalian. Dia pun sahabat Ayub yang bersama-sama sedang melakukan bela sungkawa untuknya. Namun, dia berdiam diri selama perdebatan itu karena dia masih muda. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah teladan yang harus kita contoh. Elihu memiliki sikap sopan santun dan menjunjung tinggi tradisi yang baik. Saudara-saudara, tidak semua tradisi itu buruk. Ada yang memang harus ditinggalkan. Ya, semacam takhayul dan kepercayaan turun-temurun yang tidak jelas juntrungannya. Itu memang harus kita tinggalkan setelah kita menjadi orang percaya. Namun saudara-saudara sekalian, sifat unggah-ungguh, sopan santun, menghargai orang yang lebih tua haruslah kita junjung tinggi. Saudara-saudara sekalian, Elihu dengan sabar menanti hingga semua perdebatan itu berhenti. Ia tidak bertindak dengan menginterupsi pembicaraan orang-orang yang lebih tua.
Ia menanti sampai keempat orang tua itu diam. Bahkan saudaraku, kalau kita perhatikan, kita baca sampai ayat ke-22, di situ Elihu tidak berbicara sampai mereka, pada saat mereka sudah diam pun dia masih terdiam dan tidak mau menyanggah, tidak serta-merta menyanggah atau memaparkan pendapatnya. Namun saudara, dengan santun ia meminta izin untuk berbicara. Saudara-saudara sekalian, Elihu dengan segala itikat baik mengungkapkan alasannya mengapa ia harus berbicara. Ada dua alasan. Yang pertama, alasan pertama adalah untuk Ayub. Dia berbicara untuk Ayub. Karena dengan perkataannya, Ayub telah mendiskreditkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan telah bertindak salah dengan menghukum orang yang bersih seperti dirinya. Ini tindakan sikap yang gak benar ya terhadap Tuhan. Sombong, seolah-olah dirinya bersih. Dengan demikian, secara implisit Ayub telah menempatkan dirinya lebih benar dari Tuhan. Padahal tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Alasan kedua, saudara, di samping untuk Ayub, perkataan Elihu juga untuk teman-teman Ayub. Kenapa? Apa yang dilakukan oleh teman-teman Ayub? Yang dilakukan oleh teman-teman Ayub adalah mereka terus-menerus mempersalahkan Ayub tanpa bukti-bukti yang valid dan otentik. Nah, saudaraku sekalian, adapun tema dari paparan Elihu adalah seperti di ayat yang ke-14 sampai 15 dari pasal yang ke-33. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya, yaitu dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Ayub 33 ayat 14 sampai 15. Artinya saudara-saudara sekalian, kita tidak tahu apa maksud Allah dengan segala yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak bisa mendikte Allah siapa kita ini sehingga kita layak mempertanyakannya, apalagi menyudutkannya. Bukankah kita hanyalah makhluknya, sedangkan Dia adalah Khalik, pencipta. Dalam kehidupan nyata, saudara-saudara, manusia boleh-boleh saja menerapkan disiplin ilmu teologia tentang Tuhan. Teologia adalah sebuah konsep yang dibuat manusia untuk mengungkapkan bagaimana Tuhan itu adanya. Karena kita manusia tentu dipenuhi oleh segala keterbatasan. Oleh sebab itu, bagaimana cara menerapkan pengalaman Tuhan yang pernah dialami oleh orang-orang yang telah mengalaminya secara encounter, maka itulah dibutuhkan sebuah konsep, dan konsep itu namanya teologia. Tetapi saudara, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh konsep buatan manusia. Teologia itu penting. Awas, jangan katakan teologia tidak penting. Teologia penting, tetapi Tuhan ada di luar semuanya itu. Manakala teologia tidak bisa mendeskripsikan tentang Tuhan, maka kita tidak boleh ngotot, wah teologiaku inilah yang benar, konsep inilah yang benar. Tidak, saudara. Tuhan di luar konsep
Saudara, kita akan mengutip seorang artis di tahun-tahun yang sudah lama. Tentu kita tahu yang bernama John Lennon, personil dari The Beatles. Orang ini pernah berkata begini, God is a concept, dalam sebuah syair yang dia tulis di dalam lagu yang berjudul God. Nah, saudaraku sekalian, Tuhan adalah konsep. Tuhan hanyalah sebuah konsep. Itulah intisari daripada lagu yang diciptakan oleh John Lennon itu. Saya mau katakan, hai John Lennon, lagumu itu salah, syairmu itu salah. Bukan Tuhan yang konsep, John, melainkan teologialah konsepnya. Tuhan bukan konsep, Tuhan real. John, Tuhan itu nyata. Tuhan itu yang menciptakan kamu, John Lennon. Sayang, John Lennon sudah meninggal. Sungguh kasihan kau, John Lennon. Nah, saudaraku sekalian, John Lennon pernah mengucapkan sebuah perkataan yang kontroversial ketika ia ditanya oleh wartawan. Dia diwawancarai oleh wartawan di Inggris. Dia berkata begini, grup kami, yaitu The Beatles, lebih terkenal daripada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian nggak cukup cuma sampai di situ. Dengan sesumbar dia menantang. Tantangannya begini, coba aja lihat nanti. Kita lihat mana yang lebih dahulu tenggelam dan dilupakan oleh manusia, Yesus dan ajarannya atau The Beatles. Ternyata saudara, ucapan itu sekarang terbukti. Di mana John Lennon akhirnya meninggal ditembak bukan oleh orang yang benci sama dia, tetapi seorang penggemar fanatiknya sendiri. Dan sekarang pun The Beatles sudah bubar dan namanya hanya sekadar legenda saja. Memang saudara masih ada peminatnya, namun dengan bermunculan musisi-musisi baru yang lebih kontemporer, The Beatles lambat laun semakin tenggelam. Kini penggemar The Beatles hanyalah para pemerhati karya masa lalu yang telah silam. Sedangkan nama Yesus yang ditantangnya, nama Yesus dan ajarannya sampai saat ini tetap eksis dan semakin terkenal. Dalam gaya bahasa anak muda, boleh kita katakan begini kepada John Lennon, kasihan deh lu John Lennon, ternyata lu yang mati ditembak dan grup lu yang lebih dulu bubar. Tapi Yesus sampai saat ini dan ajarannya tetap dikenal orang dan semakin terkenal. Nah, saudara-saudara sekalian, akhir kata adalah perkataan Elihu adalah untuk kita semua, bahwa kita tidak bisa menyalami apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Karena ada ayat firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, cukup sekian. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini, dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Yeva Reha Adonai.